Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan sehat baik jasmani maupun rohani. Dan tak lupa sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari zaman jahiliyah hingga akhir zaman saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, perkenalkan nama saya Widya Nur Hopipa dengan NIM 11940301440 dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 5C. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan UAS mata kuliah Manajemen Organisasi dan Kelembagaan Islam dengan tema Manajemen Organisasi dan Keuangan Islam. Langsung saja, manajemen, dari pengertian manajemen sendiri yaitu memiliki arti proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan. Sedangkan organisasi ini berarti memiliki arti beberapa atau kumpulan orang yang sedang bekerja sama atau saling berinteraksi satu sama lain, serta memiliki peran, tugas, dan fungsi penting dalam kumpulan organisasi tersebut. Maka dari itu, pengertian dari manajemen organisasi sendiri memiliki arti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dari sumber daya organisasi yang mana setiap orangnya memiliki tugas, peran, dan fungsi yang sangat penting agar mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, di sini ada fungsi manajemen suatu organisasi. Yang pertama ini ada organizing atau perencanaan. Yang kedua, yang dimaksudkan yang pertama ini ada planning atau perencanaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga ada actuating atau pengaturan. Yang keempat ada controlling atau pengendalian, dan yang kelima ini ada motivating atau motivasi. Yang pertama ini ada planning atau perencanaan, yang mana planning ini atau suatu perencanaan ini merupakan tahap awal di mana kita akan memiliki peraturan yang mana perencanaan ini tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya di sini ada organizing atau pengorganisasian, yang mana proses dalam memastikan kebutuhan manusia baik secara fisik dalam sumber daya manusianya itu sendiri untuk menjalankan rencana atau mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Lalu yang ketiga ini ada actuating atau pengarahan, yang mana suatu perencanaan dalam organisasi ini baik berupa secara langsung maupun tidak langsung ini harus mengikuti arahan dari seorang pemimpin yang harus diikuti dalam pelaksanaan kerjanya, yang mana pengarahan ini tujuannya itu untuk mencapai suatu tujuan yang sama, yaitu dengan dibutuhkan sumber daya manusia yang kerja keras, kerja cerdas, dan kerja samanya. Lalu di sini ada controlling atau pengendalian, yang mana pengendalian ini merupakan suatu pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja yang dibutuhkan pengontrolan. Jadi pengendalian ini harus sesuai dengan visi misi dalam suatu organisasi maupun suatu perusahaan tersebut, dan juga dibutuh pengontrolan dalam dirinya sendiri agar tidak meleset dari
rencana awal dari suatu organisasi tersebut. Maka dari itu, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Lalu yang kelima ini ada motivating atau motivasi, yang mana dalam motivasi ini berarti memicu atau memotivasi sumber daya manusia yang ada pada suatu organisasi maupun perusahaan tersebut agar lebih lebih memotivasi agar tujuan mereka ini tetap tercapai. Jadi dalam hal ini motivasi ini sangat dibutuhkan karena dengan motivasi kita akan kembali semangat bekerja atau semangat baru atau mempunyai ide-ide baru yang mereka tuangkan gitu. Selanjutnya di sini ada tujuan manajemen suatu organisasi. Yang pertama ini ada membentuk koordinasi yang baik. Berarti membentuk koordinasi yang baik ini berarti melakukan koordinasi dengan suatu instansi agar terlaksananya tujuan tersebut berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya ini ada menetapkan kinerja efektif. Berarti di sini melakukan pekerjaan ini secara cermat, cerdas, dan efektif dan efisien. Jadi memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Lalu yang ketiga ini ada membuat lingkungan yang nyaman, yang mana sebuah lingkungan dalam suatu perusahaan maupun organisasi ini sangat berperan penting atau membentuk kita dalam menjalankan tugas maupun peran di lingkungan tersebut. Jika lingkungan tersebut tidak nyaman, tidak kondusif atau tidak membuat kita nyaman, itu pasti ke kitanya juga memberikan efek atau dampak. Namun jika lingkungan tempat kita bekerja atau pasti ke kitanya juga pasti nyaman gitu, apalagi orang-orangnya gitu. Terus di sini juga ada manfaat suatu manajemen organisasi, yang mana pertama ini ada membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya yang optimal. Yang ketiga, ada mengurangi biaya. Yang keempat ini ada membangun organisasi yang sehat. Nah, 4 poin ini merupakan salah satu manfaat dari adanya manajemen organisasi. Selanjutnya di sini ada keuangan syariah. Keuangan syariah merupakan salah satu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Baik prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya diaplikasikan pada sistem, tetapi juga berlaku pada lembaga penyelenggaraan keuangan, termasuk produk-produk yang kita ditawarkannya. Jadi keuangan Islam ini yaitu sistem manajemen keuangan yang prinsipnya sesuai syariat Islam. Adapun produk keuangan syariah sendiri yaitu yang pertama ada asuransi syariah, yang kedua ada surat berharga syariah, yang ketiga saham syariah, yang keempat ini ada deposito syariah, yang kelima ini ada pembiayaan syariah. Dan juga manfaat dari keuangan Islam ini pertama-tama untuk keuntungannya yaitu melakukan transaksi keuangan di bank syariah adalah terhindar dari riba, karena di dalam Islam ini riba hukumnya haram dan wajib ditinggalkan. Maka dengan menabung uang di bank syariah akan menghindarkan kita dari dosa riba tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.